Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Tribuners, bersama saya Hanif Mustafa. Baik, Tribuners, tadi sudah kita saksikan bersama penyerahan Piala Tribun Lokal Heroes Award kepada Mas Dharma Setiawan sebagai pengagas Pasar Yosomulyo Pelangi atau Payungi Kota Metro. Nah, pada kesempatan ini kita manfaatkan lagi nih untuk mengulik lebih dalam lagi kisah bagaimana Payung ini terbentuk. Nah, Mas, tapi sebelumnya terima kasih nih Mas ya, malam-malam udah datang ke studio Tribun Lampung jauh-jauh dari Metro. Tapi sehat Mas saat ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu lah Mas dalam situasi pandemi ini. Nah Mas, ini kan nanti takut larut malam juga nanti ya, malaman kalau mau pulang ke Metro. Nah mungkin kita langsung aja Mas. Bisa dijelaskan sih Mas lebih detail lagi tuh awal mula digagasnya Payungi itu hingga sampai terbentuk resmi itu bagaimana sih? Oke. Ceritanya Mas. Payungi itu terbentuk 28 Oktober 2018. Jadi tepat di Hari Sumpah Pemuda. Persiapannya sebenarnya jauh, 6 bulan sebelumnya kami bulan-bulan Mei lah, tanggal 7 Mei kalau tidak salah kami bergerak membuat kampung warna-warni. Lalu kemudian setelah membuat kampung warna-warni, kami pada Agustus itu kami membuat festival permainan tradisional. Nah kebetulan seminggu persiapan kami membuat Pasar Yosomulyo Pelangi yang kemudian kami singkat Payungi. Oh gitu. Itu sejarah terbentuknya. Mas, mungkin bisa dijelasin Mas, apa sih tujuan besar dari gagasannya, digagasnya Payungi ini? Pasar Yosomulyo Pelangi itu adalah pasar kuliner tradisional yang tujuannya adalah semangat kegotong royongan untuk meningkatkan ekonomi warga melalui jalan pemberdayaan. Di situ Payungi kemudian punya mimpi besar bahwa warga itu bisa berdaya karena kebersamaan yang terus menerus dan kemudian inovasi dan kreativitas yang terus tumbuh di dalam masyarakat. Pada awalnya memang masyarakat tidak percaya karena di lingkungan Payungi tidak ada pasar sebelumnya. Tapi kita mencoba terus meyakinkan warga sebagai penggerak. Saya ditemani Bapak Haji Ahmad Sauban yang kebetulan memang tetangga yang juga ketua Musola Sabilul Mustaqim, dan kemudian kami dibantu oleh teman-teman komunitas, kemudian ada juga dari Genpi, Generasi Pesona Indonesia, kemudian ada beberapa mahasiswa kami yang juga ikut membantu, tapi yang paling penting adalah warga kami kemudian terus menyadari bahwa gotong royong inilah yang membuat Payungi kelak akan sampai 2 tahun ini lah. Jadi kayaknya sulit banget nih ya membentuk meyakinkan masyarakat. Nah, kalaupun sulit meyakinkan masyarakat ini, mengapa sih kok harus mengambil nama Pasar Yosomulyo Pelangi? Awalnya kan kami Yosomulyo Pelangi, awalnya memang warna-warni. Oh, seperti itu. Tadinya kami juga tidak yakin apakah akan ada pasar, tapi gerakan awalnya memang kampung warna-warni terinspirasi dari kampung Jodipan Malang. Nah setelah itu Yosomulyo Pelangi itu karena ada pasar namanya Pasar Yosomulyo Pelangi. Akhirnya kok kepanjangan. Nah, saya malam-malam mungkin nyari wangsit lah gitu, kemudian ketemu kata Payungi gitu. Karena itu untuk mempersingkat dan identitas kami payung. Filosofinya ya supaya payung ini kan untuk melindungi dari panas dan hujan. Kemudian kami coba menjadikan sebuah pasar yang memang dulu dimiliki oleh banyak orang. Sekarang karena ada banyaknya tempat usaha yang hanya dimiliki segelintir orang, kami mencoba melawan itu sebenarnya. Bagaimana warga banyak itu juga bisa menjadi tuan bagi sebuah transaksi perdagangan dan boleh tawar-menawar gitu. Meskipun hanya kuliner seminggu sekali, tapi pasar ini mengokohkan apa yang disampaikan oleh lagunya Efek Rumah Kaca. Pasar itu bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan. Oh, seperti itu Mas. Nah Mas, lanjutnya Mas, seperti apa sih perjalanannya menghidupkan pasar ini? Kan tadi Mas nyebutin mau meyakinkan masyarakat itu agak sulit. Mungkin dalam menghidupkan ini
mudah atau sulit sih? Jika sulit, bagaimana sih solusi saat Iya, sendiri? ya sulit ya, karena orang yang tidak biasa berdagang, Ya. kita ajak berdagang. Iya. Kemudian tentu terkendala modal. Karena modal tidak ada, kemudian kami mencoba terus bergotong royong, Ya. mengajak orang untuk yakin bahwa orang akan datang ke tempat kita. Secara infrastruktur sebenarnya kami juga banyak kekurangan awalnya. Kemudian dibantu banyak teman-teman, ada sedekah cat, kemudian ada orang-orang yang membantu bahkan menyumbang paping, bahkan ada orang menyumbang fasilitas seperti payung gitu. Dan itu infrastruktur yang terus kami kerjakan selama 6 bulan. Bahkan teman-teman Genpi juga membantu gitu. Tapi pas pada saat mau memulai pasar, kami terkendala modal itu, akhirnya kami menggunakan uang musola. Ada uang 15 juta lah di musola itu, dan saya mengajak Pak Soban selaku ketua untuk, Pak, ada duit 15 juta. Terus gimana ya? Itu coba kita pinjamkan ke mama, siapa tahu mama juga berani untuk membuka pasar, berani memulai berdagang. Nah kalau uang itu nggak balik, kata beliau, ya saya dengan Pak Soban nanti balikin. Nggak tahu kenapa beliau juga ya jadi sama-sama kayak orang gila lah, akhirnya mau diajak gitu. Alhamdulillah gelaran pertama kami mendapatkan 16.800.000 omset dari jam 6 sampai jam 11. Kami menyediakan banyak wahana juga, ada flying fox, kemudian ada panahan, ada kampung kelinci, ada menggambar, mewarnai, ada mancing ikan. Kami sekarang ada perpustakaan dan macam-macam lah. Intinya Payungi bukan hanya sekedar kuliner, tapi kemudian kami menyediakan atraksi-atraksi yang menarik gitu. Jadi pasar tapi suasananya kampung. Pasar tapi kampung ya Mas. Iya. Nah berarti seberapa antusias nih warga sekitar nih melihat pasar tapi kampung ini, yang ada beberapa pedagang juga yang berjualan di pasar ini. Izin Mas. 16.800.000 itu ya? Omset awal, tapi omset kedua, ketiga, keempat, minggu-minggu selanjutnya itu kami kan terus bergotong royong, mempromosikan terus-menerus melalui media sosial. Ada Facebook diaktifasi, IG, kemudian ada YouTube, pemberitaan kemana-mana, dan kemudian ada selalu tema-tema menarik yang kita buat di awal-awal gelaran. Alhamdulillah naik dari 16 juta ke 17 juta, ke 19 juta, 20, 25, dan sekarang omset Payungi itu stabil di angka 45 sampai 50 juta lah. Minggu kemarin kami dapat 46 juta, minggu yang lalu dapat 48 juta, tapi kisaran kami di gelaran tuh di angka 45 sampai 50 juta per gelaran. Nah, uang ini masuk ke warga-warga. Uang ini masuk ke RT kami, tapi kan karena warga dagang gitu. Oh, seperti itu. Lalu saya dapat apa dengan Pak Soban? Saya juga dagang sama Pak Soban. Saya ngembangin budidaya lebah. Saya jualan beras organik, saya sama istri juga ngembangin hal-hal yang sifatnya berbau organik lah. Bahkan ada jualan pupuk organik di situ, merchandise Payungi gitu. Jadi orang kalau mau dapat duit di Payungi ya dagang. Dan kemana uang selama ini? Karena 2 tahun Payungi ada 3,5 miliar uang masuk ke RT kami gitu. Nah sekarang kami bangun musola, ada infak ke pedagang, infak ke musola setelah gelaran. Sebelum dagang, pedagang itu sedekah makanan gitu. Kemudian ada juga uang kas mak-mak yang dikelola mak-mak sendiri untuk memperbaiki pasar, misal beli cat dan sebagainya. Nah, kalau tadi udah jelasin banyak sekali ke macam-macamnya, ada macam-macam makanan tradisional dan juga organik, flying fox dan berbagai macam permainan. Nah mungkin perjalanannya sampai saat ini seperti apa sih operasionalnya Payungi? Buka kapan saja dan bagaimana waktu operasionalnya? Iya. Jam berapa sampai jam berapa? Payungi buka dari jam 6 sampai jam 11 siang. Kemudian mama itu setiap malam minggu itu sudah menyiapkan masakan. Sebelum subuh mereka juga sudah bangun. Setelah subuh mereka sudah menggelar, siap-siap menggelar dagangannya, dan jam 6 itu sudah start gitu. Jam 6 pagi semua sudah start. 45 pedagang lebih itu berada di gang-gang sempit itu.
dengan ornamen payung. Itu hari Minggu aja ya? Hanya hari Minggu aja. Oh, hanya hari Minggu. Mungkin kan ada istilah di payung itu ada konsep tak boleh sama dalam berjualan di pasar ini. Nah itu bisa dijelaskan sih seperti apa sih maksud dari tak boleh samanya?